Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Seperti biasa, kita akan membahas tema-tema yang tentunya sangat relevan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan di Lensa Pengawasan sudah hadir narsum kita, Bapak Muhammad Mumin Fadliuddin, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ya, kalau kita di penyelenggara kan baik di KPU maupun Bawaslu, siapa yang tidak kenal dengan Pak Mumin. Tapi ya karena ini kita di podcast dan yang menyaksikan podcast kita tentu saja masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga di luar Sulawesi Tenggara, supaya lebih dekat kita bisa lebih dikenal. Bisa ya. Perkenalan dulu Pak. Harus perkenalan ya, pertama perintahnya. Sejak kapan di dunia penyelenggara mengenal komisi pemilihan atau pemilihan pesta demokrasi? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah diminta untuk hadir di sini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan khususnya juga divisi yang kami berkaitan dengan pemilihan. Soal saya berapa lama di penyelenggara, sebetulnya kalau dibandingkan dengan penyelenggara provinsi sebelumnya, mungkin saya termasuk orang yang agak tidak punya pengalaman dari sisi waktu yang karena biasanya berkarir di sebagai badan ad hoc dari TPS, PBK, kemudian 2 periode di kabupaten kota, kemudian itu provinsi. Prosesnya tidak seperti itu. Saya hanya 1 periode di KPU Kota Bau-Bau. Kemudian alhamdulillah bisa ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi belum nyampe 10 tahun. Baru tahun ini kita ada ya kurang lebih 7 tahun lebih ya, 7 tahun sedikit berpenyelenggara bergabung keluarga KPU. Tapi tentu saja soal dunia kepemiluan kamu bisa lebih banyak tahu, lebih paham, apalagi tema yang akan kita bahas kali ini tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya kalau yang berkaitan dengan substansi suatu kajian demokrasi yang coba dibuat, ya memang sebelum di KPU juga sudah sebagai mahasiswa makanya saya dulu S1 di Unhas. Kami juga ada kegiatan tahunan untuk memilih ketua lembaga presiden dan di tingkat fakultas. Saya ada satu lembaga yang punya kewenangan otoritas untuk panitia untuk melahirkan satu ketua lembaga, namanya KPR. Bukan kredit pemilikan rumah, Komisi Pemilu Raya. Jadi saya kebetulan ketuanya ada sekitar 2 tahun. Jadi soal-soal seperti itu yang halal, kita mencoba untuk mendekatkan praktek-praktek pemilih yang sebenarnya dengan praktek pemilihan yang ada di dalam. Jadi secara substansi proseduralnya tadi kita coba adaptasi. Ada di sana, memang dipelajari sejak masih mahasiswa. Ya, ada proses pemilihan secara langsung, mahasiswa kita minta untuk memberikan suara secara langsung, ada kotak suara, bilik suara. Perkenalan kita cukup ya. Baik, Pak Mumin, kita langsung saja ke inti pembahasan kita soal pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, bisa barangkali dijelaskan secara singkat saja mengenai konsep dan urgensi tentang program pemutahiran data pemilih berkelanjutan, khususnya yang dilaksanakan di KPU Sulawesi Tenggara. Iya, sebelum jauh ke sana, kita kan untuk tahun 2025 atau pasca pemilu dan pilkada 2024, kita sudah punya satu rujukan PKPU yang berkaitan pemutahiran data pemilih PKPU nomor 1 tahun 2025. Tapi yang berkaitan dengan PDPB ini, pemutahiran data berkelanjutan, sebetulnya bukan hal baru. Sebelum pemilu 2024 juga sudah dilakukan PDPB. Pasca pemilu 2019
kita juga punya PKPU nomor 6 tahun 2021 yang juga menyangkut PDP. Jadi di periode 2021 dan setengah 2022 karena tahapan pemilu yang 2022 KPU juga sudah melakukan PDP yang prakteknya kurang lebih sama dengan PDP di 2020. Artinya sebetulnya kalau kita merujuk lagi lebih jauh, perintah untuk PDP ini sebetulnya sudah ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di sana secara berjenjang baik di KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Artinya memang ini menjadi salah satu tugas utama daripada KPU itu sendiri ya. Ya, di luar tahapan. Di luar tahapan. Makanya ketentuannya selama ada tahapan pemungutan berkelanjutan itu tidak ditiadakan. Non tahapan. Nah, nanti setelah berada tahapan itu baru dilaksanakan Pemungutan data pemilih. Betul. Iya, dari Januari 2025 ya. PKPU 1 ini kan di 2025, tapi tidak benar-benar bulan Januari kemarin. Jadi kita untuk 2025 di triwulan pertama itu tidak dilakukan karena PKPU-nya belum keluar. Nah, nanti mulai triwulan kedua, triwulan ketiga, nah, baru kalau di kabupaten kota kan setiap 3 bulan PKPU-nya. Kami di provinsi dan KPU RI itu setiap 6 bulan. Ya, artinya ini kita kalau di kabupaten kota itu ini sudah triwulan memasuki triwulan terakhir. Ya, 4 setelah kalau di provinsi masuk semester kedua. Berjalan semester kedua. Ini Pak, sejauh itu untuk capaian atau progres keseluruhan dari PDBB itu dari yang sejauh pengetahuan Pak Muhyin ya, dari yang semester 1 sampai pada sekarang ini memasuki triwulan keempat atau jelang semester kedua, bagaimana proses keseluruhannya dari hasil PDBB itu sendiri? Apakah misalnya sudah sesuai target yang ditetapkan atau apa? Oke. Kalau soal target sebetulnya kita nggak punya target, harus ada angka sebelum-sebelumnya. Tapi targetnya adalah mencoba angka rekapitulasi yang keluar itu betul-betul mengekspresikan yang sebenarnya dari wajib dulu. Jadi nggak ada target harus nilainya harus meningkat atau menurunkan kan. Tetapi walaupun trennya jumlah pemilih kita itu selalu meningkat secara pertama, tapi tidak ada target harus ditingkatkan. Tapi targetnya adalah DPT itu betul-betul mengekspresikan kondisi pemilih yang sebenarnya. Kondisi masyarakat ya. Ya. Nah dari sisi jumlah sebetulnya kita di provinsi kan belum masuk pada rekapitulasi triwulan kedua, semester kedua. Ya yang sudah dilakukan adalah di triwulan ketiga oleh kabupaten kota. Nah kami sudah mengumpulkan rekapannya. Itu untuk posisi pemilih kita saat ini setelah triwulan ketiga kemarin itu di angka 1.996.796. Nah, komposisi ini lagi-lagi jumlah pemilih perempuan memang lebih tinggi. Nah, kalau perempuan itu jumlahnya 968.198, sisanya laki-laki itu 958.598 pemilih. Atau kalau mau dipresentasikan, laki-laki itu presentasinya 49,75%. Ada selisih 1% lebih, itu 50, perempuan 50,25%. Itu lebih banyak pemilih perempuan. Jumlah pemilih perempuan. Ya. Tapi itu kan bisa mungkin ya bisa bertambah kalau sudah pleno triwulan keempat dari kabupaten kota. Betul. Angka DPT itu adalah dinamis, sifatnya dinamis. Angkanya selalu bergerak. Hari ini kita klaim bahwa angka pemilih kita sekian, tidak menutup kemungkinan besok itu bisa berubah. Maka kita tidak tahu besok ada yang meninggal, ada yang masuk, ada yang tetapi kita berupaya seaktual mungkin, semutahir mungkin untuk merekam setiap dinamika kependudukan.
Apa fokus utama KPU itu sendiri di triwulan keempat ini? Mungkinkah ada masukan-masukan dari tenaga eksternal atau seperti apa? Atau fokus utama KPU sendiri? Fokusnya sebetulnya sesuai dengan amanah PKPU 1 2025 itu ada dua hal yang memang dicapai dari PDPD. Yang pertama adalah melakukan pemutahiran. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemutahiran pemilih merekam semua data sesuai dengan kondisi pemilih sebenarnya, memutahirkan usia berkelanjutan sebagai bahan nanti untuk penyusunan di tahapan selanjutnya, pemilu atau pilkada selanjutnya. Pemilu atau pilkada? Kan 2029 nanti pemilu yang kita hadapi bulan pemilu. Berarti ini persiapan nanti kita penyelenggaraan pemilu. Itu tahapan yang pertama. Goal yang kedua adalah menyajikan data-data tadi untuk bisa menjadi konsumsi publik, biar publik tahu untuk bisa memahami dirinya, mengetahui dirinya saya ini sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar dengan benar apa belum. Kalau ada hal yang kurang dari dirinya di dalam daftar itu bisa melaporkan diri. Apakah datanya cocok atau tidak? Betul, namanya benar apa enggak, cara nulisnya, tanggal lahir, kan ada beberapa elemen data. Kalaupun juga belum terdaftar bisa nanti tinggal melaporkan diri saja. Baik, apa mungkin juga ada hal penting juga sebenarnya soal kita bicara tentang data pemilih, soal potensi perpindahan penduduk atau perubahan status. Bagaimana KPU Sultra melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kabupaten kota untuk memastikan akurasi data pemilih? Iya, kalau kita 17 kabupaten kota, sebetulnya PDPB ini kan yang mengerjakan secara teknis di kabupaten kota. Di 17 kabupaten kota itu wilayah-wilayah perkotaan itu dengan soal mobilisasi pendidikan imigrasi masuk dan keluar. Ini angkanya juga dinamikanya juga cukup tinggi. Selain yang meninggal, meninggal juga itu dinamikanya juga cukup. Kalau angka kelahiran kan tidak terlalu berpengaruh data karena usia 17 tahun. Nah, terhadap dinamika kependudukannya termasuk juga saudara-saudara kita yang tadinya terdaftar sebagai anggota TNI Polri, kemudian dia pensiun, dia sudah punya hak untuk masuk. Pemilih baru. Nah, pemilih baru. Kan definisi pemilih baru tidak hanya 17 tahun, tetapi dia belum sempat memilih, tiba-tiba tes masuk di kesatuan TNI Polri tidak sempat memilih pas pemilihan. Nah, kondisi-kondisi ini kan rekaman datanya atau pemilik datanya di beberapa instansi. Ada yang di TNI, ada yang di Polri, ada yang di Capil. Nah, jadi bagaimana kami KPU untuk mengkoordinasi untuk mendapatkan data ini? Khusus yang di Capil, yang di bawah koordinasi Kemendagri, Dirjen Capil, KPU sudah melakukan tukar data. Ya, jadi Dukcapil itu kemudian menyerahkan data ke KPU, kemudian dilakukan sinkronisasi. Ini data yang kemudian mau dimutakhirkan kembali diterima ke kabupaten kota. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan olahan. Nah, kemudian untuk TNI Polri kan di setiap jenjang, di setiap kabupaten kota itu kan ada lembaga perwakilan dari TNI Polri. Nah, teman-teman kami di kabupaten kota juga ini kan secara teknisnya gitu ya. Secara teknisnya, dan memang secara ketentuan di PKPU 1 tadi minimal setiap 3 bulan, 1 kali dalam 3 bulan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi yang memang mereka memiliki data-data pendudukan. Nah, jadi kayak kami di provinsi di bulan 6 kemarin kami mengundang pihak-pihak tadi eksternal untuk menunjukkan termasuk pihak lapas. Kan di sana juga ada saudara-saudara kita yang sementara berada di lapas, itu mereka masih punya hak memilih. Jadi lembaga-lembaga tadi itu oleh KPU di setiap kabupaten kota itu intens mengkoordinasikan itu, mencocokkan datanya, memastikan dan kemudian dimutakhirkan. Seperti itu. Secara teknis misalnya, Pak Kadif, secara teknis untuk memutakhirkan data pemilih dimulai dari mana? Apakah kalau tadi kan Pak Mini sudah sampaikan bahwa KPU provinsi itu sebenarnya dia mengkoordinir ya. Dan yang bekerja itu adalah aktivitas kabupaten kota yang ada di daerah.
apakah bagaimana secara teknisnya mereka dalam rangka mengakhirkan data penting? Kalau kita di masa tahapan sebetulnya kurang lebih yang sudah sampai cara kerja di masa tahapan. Makanya di masa tahapan itu lebih powerful. Yang saya maksud powerful di sini adalah kita punya SDM lebih banyak. Kita punya badan ad hoc mau tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Kemudian dari sisi anggaran juga lebih available, lebih tersedia. Sehingga teman-teman di kabupaten itu kalau punya banyak strategi yang bisa dimainkan untuk memudahkan kami. Nah, pemudahnya memang secara teknis kami sebetulnya melakukan coklit. Nah, pencocokan dan sebagainya. Tetapi karena di luar tahapan ini, apalagi ketika dengan efisiensi ini kan, kami juga sudah tidak punya badan yang bawah juga kayaknya tidak punya badan yang rekan-rekan kami di PPS, PPK juga sudah tidak ada. Tetapi mereka ini komunikasi itu masih tetap berjalan. Jadi masih bisa diajak ngobrol lah. Ya. Jadi ada aktivitas coklit secara teknis memudahkan di lapangan, tetapi namanya coklit terbatas. Ya, coklit terbatas. Kenapa ada kata terbatasnya? Tadi dibatasi oleh kondisi sumber daya manusia, jumlahnya tidak kurang, kemudian dari sisi penganggaran. Sehingga kebijakan kami adalah dari setiap data yang turun kita klaster, kita kategori. Ini yang potensi pemilih baru, ini yang potensi TNS, ini yang potensi ubah data. Nah, kita ambil 10% untuk kemudian kita sampling bersama Bawaslu tentu diawasi karena Bawaslu juga punya kewajiban pengawasan untuk memastikan hal ini. Sisanya apa? Kita saling berkoordinasi, kita punya ada instrumen kerja on deck untuk bagaimana melihat kevalidan data ini. Jadi tetap ada upaya-upaya. Jadi secara teknis seperti itu ada aktivitas lapangan, ada aktivitas koordinasi dengan TPK tertentu dan ada aktivitas untuk membandingkan data melalui sistem. Datang ke kantor kelurahan memastikan. Ya betul. Jadi sampai hari ini pengalaman kami bersama Bawaslu tentu teman-teman atau jajaran pihak kelurahan desa itu sangat perhatian. Biasanya kalau kami datang, saya kemarin waktu ke Konawe Utara ketemu ibu desa langsung panggil semua RW-nya. RW-nya, ini kalau ada data ini coba pastikan mana ini kondisinya, mereka bawa database-nya apa. Nah itu jadi praktek-praktek yang mirip seperti coklit sebetulnya itu tetap dilakukan juga. Hanya kalau coklit kan lebih door to door dan lebih depan. Di Coktas ini tetap dilakukan door to door, tetapi fungsi-fungsi koordinasi dengan elemen pemerintah paling bawah itu kan lebih masif. Berarti memang di sini kita sekalipun namanya Coktas, tapi kita tetap maksimal ya. Iya, dimaksimal. Di Bawaslu pun juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman KPU untuk mengecek langsung data yang ada di lapangan. Nah, ya itu tadi kalau misalnya wilayah-wilayah yang mudah kita jangkau. Tapi kan kita di Sultra ini juga secara geografis ada daerah yang terpencil atau agak susah lah dijangkau. Nah, untuk menjangkau itu wilayah-wilayah kepulauan atau daerah terpencil tadi, bagaimana kita bisa memastikan data pemilih supaya di sana juga itu bisa diperbarui jaraknya? Betul. Ini kan tipologi wilayah kita kan ada yang berbatasan, ada yang kepulauan. Misalnya kayak di Wakatobi. Saya pantau di sana teman-teman kayak gimana strateginya. Di sana kan ada 4 pulau besar, Waimangu, kemudian ada satu yang paling jauh dia. Jadi yang mereka lakukan adalah dengan memanfaatkan kondisi sumber daya yang ada, dalam hal ini sumber daya anggaran, itu kemudian bersama-sama dengan Bawaslu dan kemudian nyebrang di satu pulau tertentu, misalnya memastikan pemerintah itu. Kemudian teman-teman yang kemarin menjadi PPK menjadi PPS itu masih bisa disaling koordinasi untuk diminta semacam ya kata ini menjadi relawan lah untuk bisa menjadi kaki kami perpanjangan telinga pada sebagian semua. Dan tentu karena mereka posisinya sudah tidak berada ad hoc, ya, tentu itu harus diproses kembali kebenaran data-data itu, tapi menjadi satu informasi awal. Dari masing-masing wilayah saya lihat ini beda-beda strategi dan kondisi yang seperti tadi. Nah ada juga yang tidak kepulauan tetapi agak jauh, misalnya kayak di Konawe di Romo, itu harus memutar ya, mereka barangkali
punya kendaraan, kemudian sewa dan sebagainya untuk bisa memastikan. Jadi praktik-praktiknya kurang lebih sama lah pada masa tahapan berjalan. Tapi ini kalau tentu saja selain daripada upaya-upaya kita dalam hal ini penyelenggara baik di provinsi maupun di kabupaten kota, tentu saja mungkin kita mengharapkan ada keaktifan dari masyarakat itu sendiri, semacam kesadaran lah untuk mereka tahu bahwa saya sudah bisa memilih, atau di pilkada atau pemilu berikutnya saya sudah akan menjadi wajib pilih gitu. Nah, mungkinkah ada strategi daripada KPU itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau kesadaran masyarakat agar proaktif melaporkan perubahan data diri mereka ke KPU atau stakeholder terkait? Betul. Sebetulnya kami betul menyadari ke DPB ini, kalau semua masyarakat aktif tentu tidak akan terlalu sulit karena semua data itu kan sebetulnya dimiliki oleh masing-masing pemilih dan mereka yang paling tahu. Nah, untuk memasifkan ini di KPU kan ada divisi yang juga menangani soal sosialisasi. Jadi kami mengarahkan sampai ke tingkat kabupaten kota, tolong yang berkaitan dengan PDB itu menjadi hal yang selalu disosialisasikan setiap kesempatan, baik yang sifatnya tatap muka atau menggunakan instrumen-instrumen media sosial, website dan sebagainya, itu selalu disosialisasikan. Dan alhamdulillah itu dijalankan. Nah, kemudian di sisi lain juga kami juga selalu meminta ke masyarakat kemudian untuk secara proaktif melaporkan diri. Jadi KPU itu punya dalam di aplikasi di website berbasis web itu cek DPT online. Cek DPT online, tinggal masuk saja cek DPT itu online, kemudian masuk ke portalnya, tinggal masukkan nicknya, itu mengetes. Nah, kalaupun ada data yang kurang akurat, dia ada satu menu di situ untuk melaporkan diri. Jadi laporan itu akan masuk ke server untuk kemudian bisa diperbaiki. Berarti memang sebenarnya sudah memadai lah ya, sudah mumpuni, hanya tinggal kita kesadaran maksimalkan dan ditambah dengan kesadaran masyarakat. Tidak hanya melalui online sebetulnya. Kalau pemilih yang rumahnya kebetulan bisa diakses ke kantor KPU kabupaten kota, silakan. Bisa langsung. Bisa langsung ke sana dengan membawa salinan atau fotokopi KTP dan KK. Di KPU provinsi juga boleh di kantor KPU. Baik, Pak, mungkin salah satu hal yang kita tidak bisa hindari soal data ini tentang pemilih ganda. Itu kita tidak bisa hindari karena itu salah satu isu krusial juga soal data pemilih. Baik, bagaimana strategi KPU dan mungkin saja adakah penggunaan teknologi untuk melakukan semacam cleansing data secara optimal? Oke. Jadi soal pemilih ganda ini kan masalah yang klasik di tahapan juga. Jadi KPU itu punya strategi untuk menyelesaikan pemilih ganda. Dan kalau di masa tahapan tadi kita kenal istilah tabrak data. Jadi data misalnya si pemilih punya data di Sulawesi Tenggara, satu di provinsi lain, itu kemudian dikonfrontir, dibuktikan siapa yang punya validitas yang betul-betul valid. Jadi mengumpulkan data-datanya, disandingkan mana yang paling mutakhir, paling valid, maka dialah yang kemudian MS yang bisa data. Dia ambil yang paling mutakhir. Yang paling mutakhir. Nah, kemudian dilihat juga keberadaan orangnya. Nah, pada posisi ini KPU RI itu senantiasa mengupdate konsistensi dalil sistem informasi data pemilih secara nasional oleh KPU itu ditaruh yang mana yang berada. Nah, data ganda tadi itu diturunkan di kami. Begitu kami turunkan di dalam provinsi, tinggal kami koordinasikan saja antar kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, Bogor yang berada dengan Wakatobi dengan Ponorogo. Nah, itu gampang saja. Nah, yang lintas provinsi itu kami di provinsi kan punya operator juga, punya grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, kami saling ngirim data. Tapi mengirim data tadi tidak hanya itu, dengan alat buktinya. Bilang, si nama ini ada di kami, aktif di kami, ini orangnya ada, dokumennya ada. Di provinsi Anda sebaiknya di TMS-kan saja. Nah, jadi proses itu ada, masih jalan terus. Secara online itu saling memproses data. Koordinasi antar provinsi juga. Betul. Jadi koordinasi itu yang paling penting. Baik, kalau mungkin kita
masuk ke dua pertanyaan terakhir. Nah, Baik, ini soal apa harapan KPU Sultra untuk ini kan kita sudah masuk triwulan keempat, di provinsi itu sudah masuk semester kedua. Nah, ya. harapan KPU lah terhadap hasil akhir dari periode triwulan keempat ini. Bagaimana data hasil pemutahiran ini bisa diintegrasikan atau digunakan pada pemilu dan pemilu selanjutnya? Baik, kalau di 2026 saya kira kalau belajar dari jadwal di Undang-Undang Negara 2026 tahun depan kelihatan tahapan belum masuk ya tahapan pemilu 2020 dan secara ketentuan paling lambat 20 bulan sebelum hari H-nya kalau 20 bulan mundur di 2020. Nah, harapan kami adalah saya kira kami sudah berupaya koordinasi sama semua ini mempertahankan dan alhamdulillah semua elemen-elemen atau lembaga-lembaga terkait itu animonya baik sekali terhadap kami, termasuk Bawaslu juga. Proses pengawasannya juga sangat baik sekali. Kadang-kadang juga Bawaslu juga ikut memberikan masukan terhadap data-data tadi dalam rangka memperbaiki data. Kemudian para pemilih juga kami sangat berharap ada juga lebih mendorong diri, semua itu bisa lebih kuat. Nah, pada posisi-posisi ini kami mohonkan baik secara kelembagaan tadi ataupun secara personal pemilih bisa terus bersama-sama lagi untuk bisa memastikan data yang kita susun sampai di akhir 2025 ini betul-betul mendekat ya atau betul-betul sama dengan kondisi senyatanya pemilih di masing-masing wilayah. Senyatanya data pemilih Ya. masyarakat di 17 kabupaten kota. Dalam rangka untuk menyambut nanti tahapan pemilu itu harapan. Baik, Bang Mumin, apa harapan yang ingin disampaikan oleh KPU itu sendiri kepada masyarakat dan partai politik tentu saja terkait pentingnya data pemilih masyarakat? Betul. Untuk teman-teman partai, kan teman-teman partai sebetulnya yang konstituen. Betul. Pada waktu pemilu atau pilkada itu kan yang dipilih itu peserta pemilu dan peserta pidana, mestinya mereka juga. Kami juga mengharapkan teman-teman partai ikut mendorong konstituennya untuk memastikan konstituennya apakah datanya dia di dalam PPT itu masih valid atau tidak. Kalau nggak valid, mohon bisa dibantu difasilitasi, diingatkan, dilapor ke KPU data milik persiapan dari pemilu. Dan pemilih tadi seperti yang saya bilang tadi, silakan. Kalau lagi sibuk-sibuk amat, misalnya lagi nggak sempat untuk masuk ke datang ke KPU, kan ada portal berbasis web, cek DPT online, silakan. Di situ masing-masing orang, saya yakin semua orang punya gadget. Walaupun semurah-murahnya gimana pasti bisa searching, bisa browsing dan sebagainya. Masuk aja cek DPT online, cek namanya, masukkan nicknya, semua orang pasti hafal nih. Atau minimal dia tahu dia punya KTP, ini masukkan muncul namanya. Kalau keliru namanya, keliru tanggal lahirnya atau ada yang keliru, silakan langsung lapor di situ. Yang penting tinggal jepret KTP-nya ini loh data yang sebenarnya, tinggal disampaikan makan sampai kami dan terbaru. Saya mohon masyarakat bisa lebih proaktif ataupun mungkin ada keluarga yang sudah meninggal dilaporkan, karena tidak mungkin yang meninggal melaporkan ini. Pasti keluarga yang melaporkan itu bisa. Jadi semua elemen kami juga berusaha untuk menjaga hubungan dengan baik dan teman-teman atau pemilih mohon bisa lebih animonya bisa lebih itu. Intinya soal data pemilih ini, data pemilih berkelanjutan ini kita semuanya harus proaktif ya. Tidak hanya teman-teman di penyelenggara dalam hal ini teman-teman di penyelenggara teknis baik itu di kabupaten maupun di kota, tapi juga seluruh masyarakat juga harus tetap aktif. Kami KPU ini kan hanya diberi tanggung jawab untuk menangani secara teknis, tetapi informasinya, datanya ada di masyarakat semua. Mereka yang tahu tentang itu. Mereka yang paham bahwa ya saya wajib pilih dan saya harus melaporkan diri itu kalau saya tidak akan ya, betul. Baik, terima kasih Pak Mumin untuk waktunya. Terima kasih juga sudah hadir di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Saya berharap ini bisa di waktu-waktu berikutnya Pak Mumin masih mau hadir lah di Lensa Pengawasan. Setiap saat kemudian kalau Bawaslu minta kita hadir, wajib hadir kita. Ya, apalagi kan kita bicara soal data pemilih, ini juga salah satu isu krusial untuk pesta demokrasi. Betul, tidak hanya isu krusial dari di KPU itu ada 3 program yang menjadi prioritas nasional yang kemudian sudah diregistrasi.
Bappenas menjadi bagian dari program strategis nasional. Tidak hanya di KPU tapi di pemerintah. Dan tiga hal. Yang pertama berkaitan dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan politik. Yang kedua adalah pemutahiran data pemilih bersangkutan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kependudukan. Pengembangan sistem Informasi kependudukan. Nah, pemutahiran berkelanjutan ini bagian yang kami melaksanakan strategi. Makanya pekerjaannya di luar hafal dan terus juga usaha. Kebetulan dari tiga ini dua melekat di divisi kami, satu ada di divisi sosialisasi dan iya. Dua program itu masuk di divisi perencanaan data dan informasi. ya, yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dan ini, kemudian yang berkaitan dengan pengembangan Ya, Pak Mumin, terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak. Terima kasih teman-teman sahabat Bawaslu sudah menyaksikan yang satu kawasan. Tentu saja di episode selanjutnya kita masih akan membahas isu-isu lain terkait dengan pemilih dan pemilihan itu sendiri. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.